Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Agustina Damayanti yang akan menjadi coach pada hari ini. Pada sesi ini, saya akan membantu Anda menemukan solusi atas tantangan yang sedang dihadapi. Semua jawaban berasal dari diri Anda sendiri, dan saya hanya akan memandu melalui beberapa pertanyaan. Apakah Anda bersedia melanjutkan sesi ini? Baik, saya bersedia. Baik, topik apa yang ingin Anda bahas hari ini? Saya ingin membahas tentang mengenai rasa kurang percaya diri saya ketika saya dipercayakan menjadi ketua dan harus memimpin sebuah kelompok dalam tugas kuliah. Baik, apa yang ingin Anda capai setelah sesi coaching ini berakhir? Saya ingin lebih percaya diri saat memimpin kelompok dan juga agar saya lebih bisa mengarahkan kelompok saya, baik itu mengenai pembagian tugasnya maupun konsep kelompok yang akan dibuat. Jika tujuan tersebut tercapai, seperti apa kondisi yang Anda harapkan? Kondisi yang saya harapkan, saya bisa memberikan arahan kepada kelompok tanpa saya merasa takut ataupun gugup. Jadi saya lebih bisa tegas ketika saya memang punya pendapat untuk agendanya seperti apa nih yang akan saya terapkan dalam kelompok. Saya bisa percaya diri dan yakin bahwa ini cocok loh, ini bisa diterapkan loh dalam kelompok. Baik, dari skala 1 sampai 10, seberapa penting tujuan tersebut bagi Anda? 9. Kenapa bukan 5 atau 6? Karena saya cukup sering dipercayakan menjadi ketua dalam kelompok dan saya ingin dapat menjalankannya dengan baik. Jadi saya ingin memberikan kepercayaan mereka kepada saya. Saat ini apa sih yang membuat Anda tuh kurang percaya diri ketika memimpin? Saya tuh takut kalau pendapat saya itu dianggap salah oleh anggota kelompok dan juga saya takut kalau kelompok yang saya pimpin itu mengalami kendala ataupun kegagalan kan saya. Jadi saya takut apa yang mungkin menurut saya benar untuk kelompok ternyata tidak berjalan sesuai rencana atau justru mengakibatkan kegagalan dalam kelompok itu. Memangnya biasanya apa sih yang terjadi ketika Anda memimpin? Saya sering merasa ragu ketika memberikan keputusan dan akhirnya membiarkan anggota lain itu yang menentukan gitu. Jadi saya tuh terlalu memberikan kebebasan kepada anggota sehingga tugas yang dikerjakan itu terkadang tidak benar-benar diselesaikan dengan kerjasama semua anggota. Jadi melainkan dominan dilakukan oleh beberapa orang atau mungkin jadinya saya sebagai ketua yang merasa dominan dalam tugas ini gitu. Bagaimana dampaknya terhadap kelompok? Menurut saya dampaknya itu kelompok menjadi kurang terarah. Jadi kita nggak tahu arahnya deadline-nya itu seperti apa dan juga tugas terkadang menjadi mepet deadline. Selain itu tidak semua orang dalam kelompok itu bisa benar-benar berkontribusi dalam tugas kelompok ini. Baik, menurut Anda kekuatan apa sih yang sebenarnya sudah Anda miliki sebagai seorang pemimpin? Saya merasa saya cukup bertanggung jawab terhadap apapun keputusan yang saya sudah ambil, resikonya, dan juga saya mampu mendengarkan pendapat orang lain. Saya memahami berbagai situasi yang dialami, mampu untuk mengerti dan mencari solusi baiknya seperti apa, dan juga menempatkan orang-orang itu sesuai dengan kemampuan atau background yang mereka miliki. Jadi tugas yang diberikan itu saya berusaha untuk yang memang sesuai atau cocok dengan mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah atau lebih menguasai tugas yang diberikan. Oke, bagus. Jadi Anda sudah memiliki kemampuan bertanggung jawab dan juga mendengarkan anggota ya. Apa saja yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda saat memimpin? Saya bisa mempersiapkan materi lebih baik dan juga menghandle tugas yang sudah ada. Apakah ada yang lain? Saya bisa lebih belajar untuk bicara lebih tegas sih. Jadi saya sudah punya konsepnya, sudah punya agendanya, tinggal saya tuh belajar untuk lebih tegas dalam berbicara dan juga menerapkan keputusan atau batasan-batasan. Ada lagi? Saya bisa meminta umpan balik atau saran dari teman setelah diskusi kelompok. Baik, dari beberapa pilihan tersebut, mana yang paling realistis untuk dilakukan? Menurut saya bisa mempersiapkan diskusi kerja kelompok itu lebih baik dan meminta umpan balik atau saran dari teman-teman anggota lainnya agar semua anggota itu bisa benar-benar terlibat dan berkontribusi. Baik, tindakan spesifik apa sih yang biasanya Anda lakukan setelah sesi ini? Biasanya sebelum kerja kelompok dimulai, kayak saya kan mau kerja kelompok minggu depan nih. Saya akan membuat agenda dan membagikannya kepada semua anggota kelompok sehingga semua anggota itu tahu apa yang mau kita lakukan saat kerja kelompok nanti.
baik itu apa saja yang harus dilakukan, alur deadline-nya seperti apa, kapan kita harus selesai membuat tugas A, B, dan C, dan juga pembagian tugas per orangnya agar setiap orang memiliki tanggung jawab tugasnya masing-masing. Kapan Anda akan melakukannya? Kemungkinan 2 hari sebelum kerja kelompok dimulai, saya akan membuat agendanya. Baik, seberapa yakin Anda dapat melaksanakan rencana tersebut pada skala 1 sampai 10? 8. Oke. Apa yang membuat Anda merasa yakin pada angka 8? Karena saya sudah pernah menjalankan ini sebelumnya, dan juga kenapa 8 karena terkadang hal ini berhasil tapi terkadang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, baik. Hari ini Anda telah mengidentifikasi bahwa rasa kurang percaya diri ini muncul ketika takut salah ya. Namun Anda juga menyadari bahwa memiliki kekuatan berupa tanggung jawab dan kemampuan mendengarkan. Anda telah berkomitmen untuk mempersiapkan agenda rapat lebih baik dan meminta umpan balik dari anggota kelompok. Apakah ramuan ini sesuai? Ya, sesuai. Baik, terima kasih atas keterbukaannya. Semoga rencana yang telah disusun dapat membantu Anda menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih.